Maqalatul khamisata asyarata, dan bermula maqalah yang ke 15. Hitungan 15 itu masih dalam keadaan mabni semuanya. 11, 12, 13, 14, 15 sampai 19 mabni. Kerjaan patah. Ihda asyarata, sania asyarata, kemudian salasata asyarata, arba'ata asyarata, kemudian apa? Khamisata asyarata, sadisata asyarata, sabi'ata asyarata, saminata asyarata, tasi'ata asyarata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura dhahiquhu, barang siapa kasura yang banyak dhahiquhu apa tertawanya, ukiba maka akan dihukum bahwa itu ya, dihukum, dibalas, dihukum, yang hukuman, si hukuman dikasih sanksi kalau gitu ya. Bi asyri uqubatin, dengan 10 hukuman. Tawa juga macam-macam ya, ada tawa yang boleh, ada tawa yang tidak boleh. Kan tawa ada yang betul-betul dibenci oleh Allah, kalau ya tertawa itu menertawakan orang lain atau bikin tertawa dengan menghina orang lain, itu udah luar biasa. Bikin tawa dengan menghina, membuli, ngejek, bully, itu yang bikin tertawa, orang lain bikin tertawa. Kalau mau ngomongin dia pasti orang tertawa, jadi ngejek, luar biasa. Di dalam kitab itu Imam Nawawi bagi-bagi tebal dari kitab dan kalau Francis itu banyak, ada tertawa yang dapat pahala, ada tertawa yang dapat siksa gitu. Di dalam kitab Tadbul Qaul tengahnya nantinya sarahnya bab padlati iklalil dohki. Mana yang pertama, awaluha yamutu qalbuhu, orang yang banyak tawa yamutu qalbuhu, akan mati hatinya. Jangan serius terus juga gak bagus, tawa juga terus juga gak bagus gitu. Jangan terlalu serius juga, jangan terlalu apa, tawa terus girang wae, tawa wae. Kita senang aja. Yang kita pada waktu saat kita bisa tawa, kalau gini kan tawa enak, sehat tawanya. Ya, kalau serius terus juga gak bagus, stres bisa. Kalau model kayak lawak, malah gitu. Itu malah pengen ditawain tuh kan. Dia mau tawain ya. Pengen ditawain. Iya, kalau pengen tawain salah lagi. Iya. Tawain apa lagi? Banyak kan ngecengin nggak namanya. Kalau udah ketemu bolot sama si Mali. Dia mau jadi apa itu? Jadi profesi lah. Ya, profesi gitu. Itu orang harus. Nah itu yang tawanya sampai banyak tawa gara-gara dia dosa juga. Karena melupakan kematian. Orang udah banyak tawa atau sering bikin tawa, biasanya hatinya mati kan, keras mati. Kalau mati mah di atas keras ya. Iya. Kalau keras masih bisa dia, kalau udah mati mah repot. Jadi bangke. Gitu ya. Susah terima yang bagus. Jangan kawan. Nasihat agak susah. Ibadah juga dia mungkin apa? Malas juga bawa, udah keras hati mah. Bahkan dohkatul mu'mini min goflatin,
Dohkatul mukmini goplatun min qalbihi. Tertawanya orang mukmin adalah goplatun, sebuah kelalaian min qalbihi daripada hatinya. Ketika dia tawa pasti dia lupa dengan Allah. Pada saat dia tawa. Saya nggak ketawa aja lupa mau bapak. Kali tawa. Jika tawa aja lupa, pada ketawa hahaha. Ini biasanya udah terlalu Saking parahnya. saking inginnya kan lupa sama Allah. Ya Allah. Dohkatan. Makanya dohkatul mukmini goplatun min qalbihi. Tawanya orang mukmin buat lalai, buat lupa, ya, min qalbi daripada hatinya, lupa ke Allah. Itu tuh, bikin mati hati. Ya tahu. Wa yadhabul ma'u min wajhi, akan hilang al-mau air min wajhi daripada wajahnya, air muka, cahaya muka. Ya. Cahaya mukanya kan hilang. Kan beda kan, ada air muka yang bagus, ada air muka yang nggak bagus. Kering. Yang kering, masem, musemnya. Ya itu mah nggak punya duit juga Kiai. Udah tahu punya duit juga. Ya, jadi mukanya apa, muka air mukanya hilang, di bawahnya ada kurang. Walaupun itu sebetulnya sebut bolong. Komeng baik betul juga. Anak kecil yang panggil komeng baik. Iya. Makanya jangan nangkep kalau dipakai lagi jalan-jalan. Komeng mana komeng. Padahal apa? Nggak jadi anggota DPR komen ya. Komeng. Karena itu di bawah kan hilang, di bawah. Jujur segitu tuh, emang jujur baik. Kamu. Iya, akan hilang di bawah. Nggak ada bapak jujur nggak ada. Itu tes sudah buat tesi baik. agak kan hilang di bawah. Ya, ngeledek bercanda. Di mana-mana beledek, walaupun dia serius banget tetap aja beledek orang. Karena udah biasa bercanda, udah biasa tertawa, atau udah biasa bikin tertawa. Dia serius orang bingung. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan Al Idris Al Khawlani, ya, dari Abi Dzar Al-Ghifari, suara Rasulullah SAW, ya kalau kasrat ini, hati-hatilah kamu wa kasrat ini. Nah, ihdar, ya kan itu isim fa'il ya. Isim fa'il di mana? Ihdar. Ya. Makanya setelahnya pasti nasab wa kasrat ini. Cuma pakai wawu dia. Iya ka wasyarat dalam artinya tadi. Iyaka wa kasrata dhahibi. Nah, wa kasrata dhahibi jadi maf'ul dalam arti iyaka. Maka iyaka itu isim fa'il, di mana ihdar. Ihdar, hati-hatilah kamu. Wa kasrata dhahibi akan banyaknya tertawa. Kenapa? Fa'innahu yubitul qalba, karena sungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan kepada hati. Wa yadhabu binu wa yadhabu binu lil wajhi, dan akan hilang cahaya itu ya, binuril wajah dengan cahaya wajah. Musam kurang apa ya? Di bawahnya ada kurang di bawah pasti. Anak kecil juga udah bercanda biasa. Sama lagi jalan tetap disapa sama anak kecil. Dia kalau guru kan, mana? Sama ada salah cuma lain sambutan dari bawahnya hilang. nggak ada gelarnya. Nggak ada gelar. Pak, bapak, nggak ada. Walaupun DPR juga jalan tetap baik. Komen. Guru mereka yang tertawa, hilang di bawah. Wa yasmutu bihi syaitanu, ya, dan akan girang, gembira, senang, sukaria bihi dengan si iman itu yang banyak tertawa asyaitan oleh setan. Setan paling besar kalau orang sering banyak tertawa, karena sering lalai dengan Allah. Kalau sering lalai dengan Allah, dia lebih gampang apanya? Gampang godanya. Di dalam sebuah kitab Ibni Adam di qalbihi, ya, li'anna Ibni Adam
liqalbihi baitani berarti itu. Jadi dalam anak Adam itu dalam hati, pada hati itu ada dua rumah, ya, dua tempat. Yang satu tempat adalah untuk malaikat, satu tempat lagi adalah untuk setan. Di mana? Ketika orang itu ingat kepada Allah, maka setan itu akan mundur, ya, mundur setan. Tapi ketika orang itu lupa dengan Allah, ya, maka setan itu menghadapkan minqalu, apa? Cungurnya, mulutnya itu ke tempat itu untuk menggoda, memberikan was-was kepada orang itu. Kita lupa kepada Allah. Congor setan dihadapin ke tempat itu, hati, untuk memberikan was-was. Jadi mah Kiai kita lagi ketawa, setan mah serius ya? Serius. Kita mah lagi ketawa, dia mah lagi serius pada kita. Kayak dia apa? Nyari celah maksudnya. Nyari celah, ada celah nih masuk. Saya tahu terbahak-bahak gitu. Luar biasa. Itu tawanya setan malah. Kenapa Anbiya tawanya tabassam? Dia tabassam. Senyum. Wa yaghdabu 'alaihi rahman, kemudian dibenci, Allah akan membenci kepadanya. Allah benci kepada orang yang banyak tawa. Wa yanqasu bihi yaumil qiyamah, dan akan dimunaqashah. Ya, ditanyain terus, sidak dia. Diteliti benar dengan sebab banyak tawanya. Kenapa banyak tawanya? Jangan kata Aisyah radhiyallahu anha, man nukisa hisabu udiba. Barang siapa yang dipertanyakan hisabannya, udiba, maka dia disiksa. Man nukisa hisab, ya, gitu. Man nukisa hisabu udiba. Barang siapa yang diperiksa al-hisabu hisabannya, udiba, maka disiksa dia. Itu banyak pertanyaan pasir. Pemas, ya, hisabai yasiro, kan minimal hisabai yasiro. Apalagi apa figuri hisama tanpa hisab, minimal hisabai yasiro. Nah kalau udah manukisa, udiba. Barang siapa yang dikoreksi, diteliti hisabannya, disidak, ya, udiba, maka dia akan disiksa. Pasti banyak pertanyaan, pasti banyak kesalahan. Di dunia aja berapa kali sidak? Sidak nggak udah sehari dua hari, terus jadi kesalahan lagi. Kadang-kadang yang dulunya nggak kelihatan, setelah ada permasalahan maka kelihatan sekecil-kecilnya. Kenapa? Untuk memperbanyak saksi dan bukti-bukti gitu kan. Semakin banyak bukti, semakin parah kan. Semakin banyak bukti. Yang tadinya biasanya yang tahu kan kesalahan satu, tapi kalau udah masuk sidang, itu yang lain akan muncul sendiri. Ada lagi nih, kamu gini doang terus tidak terus. Yang tadinya hukumannya ringan, karena terus banyak terus disidang terus, dikorek terus. Kadang-kadang yang dulunya, kadang-kadang zaman dulu diungkit lagi gitu, kadang-kadang timbul lagi gitu, dikorek gitu terus, ya, sampai sidangnya jadi, ya, lama. Kemudian semakin banyak bukti-bukti kesalahannya, semakin banyak bukti kesalahannya, semakin lama daripada hukumannya begitu sidang. Makanya manukisa hisab udibat. Barang siapa yang dikoreksi hisabannya, diteliti hisabannya, dipertanyakan hisabannya terus, udiba, maka dia disiksa. Terus teliti aku. Ini lagi, waduh, makin banyak. Yang tadi yang nggak ngomong juga jadi ngomong. Saya juga pernah tahu gitu. Merembet terus, jadi kecil-kecil. Sidak terus.
Wahyu itu anu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan berpaling darinya siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumul kiamat pada hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling prihatin ya. Nabi itu bukan orang yang sering banyak gembira, banyak tawa, banyak ini kan. Nabi dari masih kecilnya udah prihatin. Coba Nabi itu sebelum lahir bapaknya meninggal. Setelah umur 6 tahun ibunya meninggal. Ya. Bahkan tinggal juga bukan dengan ibunya, disusui sama Halimatus Sa'diyah. Ya, Suwaibatul Aslamiyah. Ya, setelah itu diurus oleh kakeknya. Ketika 2 tahun ngurus kakeknya, meninggal kakeknya. Ya umur 8 tahun. Setelah itu diurus oleh paman Abu Thalib. Lalu pamannya meninggal. Diajak ngamon, suruh dagang. Bahkan ketika diajak dagang, ketemu Buhairah, seorang pendeta, ya. Dia tahu bahwa ini ciri-cirinya ada bakal jadi nabi nanti. Sampai kata Buhairah, ini langsung mau pulang. Langsung ajak pulang lagi. Karena kalau kata orang-orang ini pasti dibunuh nih. Kenapa? Karena ciri-cirinya udah ketahuan bahwa dia bakal jadi nabi. Gitu. Maka dia suruh pulang sama Buhairah. Takut ketahuan. Nah udah jelas sifat-sifat Rasulullah di kitab-kitab terdahulu, ya Taurat, Injil, ini sudah ada, ya jelas banget. Ya. Bahkan tahunya juga Buhairah itu ketika melihat bahwa Nabi selalu dipayungin dengan awan ketika jalan ke kemanasan. Itu ketahuan, itu udah ada dalam kitabnya. Ketika jalan nggak kesentrol matahari. Berarti Nabi putih aja ya? Putih ya? Nabi itu putih kemerah-merahan. Abyadun masrobi kumratin. Jadi Nabi itu warna apa? Kulitnya putih, masrobi kumratin, bercampur dengan kemerah-merahan. Ganteng luar biasa. Kita bini kalau apa? Pakai bedak cakok di merah-merah dikit nggak kemana-mana luas teman kita. Saya ngantar baru banget. Bawahnya pengen nyium ya? Itu Nabi itu nggak pakai dipoles, emang wajahnya seperti itu, kulitnya gitu, ya. Jadi putih masrob di humratin, itu, ya putih bercampur dengan kemerah-merahan. Nggak perlu pakai bedak, nggak perlu pakai merah-merah, mau udah begitu wajahnya ganteng. Nih, bagaimana kelihatan? Glowing. Indah, berpaling. Tapi Rasul sampai meninggalnya kan nggak pernah senang-senang orang dakwah terus. Ya, di dakwahnya Rasulullah meninggal, dicaci, maki, dihina, diblokade, diusir, gitu Rasulullah. Pedih terus, ya ngurusin umat, pedih terus, ya istilahnya dakwahin umat biar supaya selamat. Itu, umat lagi tawa-tawa ya. Tawa-tawa ya umat. Rasul aja, istilahnya apa, memperjuangkannya seperti itu. Karena Rasul tidak ada kecuali dakwah sampai meninggal dunia. Jadi nggak ada waktu untuk senang-senang. Makanya dunia itu majroah, tempat pertanian kan, ya. Majroatul akhirah, sawah ladang untuk, kalau sawah ladang itu untuk apa? Nanam, panen ya, buat panen nanti Pak. Erat. Ya. Kedua apa? Dunia itu darul amal. Yang akhir darul jaza. Itu darul amal, darul jaza. Amal, beramal. Memang kalau ke sana emang nggak ada tempat senang-senang di dunia. Tempat kerja kan, tempat jual beli. Gitu. Nanti yang bayar siapa? Allah. Apa yang kita lakukan? Itu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watal anuhul malaikatu, dan akan melaknat kepadanya al malaikatu para malaikat. Dilaknat oleh para malaikat. Bahkan wa yubghidu alus samawati wal ardin, dan akan membenci kepadanya ahli 7 lapis langit. Pakai jamak tuh. Kita ardina
Arodina mah sama sultan jam, banyakkan jam agak jama sama aja deh. Ya, kalau langit, kalau jama berarti 7 lapis langit. Kalau Arodina sama Ardu, ya, ini tetap jama, disebut Ardu juga jama. Karena bedanya antara langit dan bumi. Kalau langit mah 7 lapisnya ada jarak antara itu. Langit pertama, kedua sampai ke-7 ada jarak antara. Kalau bumi 7 lapis langit itu tidak ada jarak antara, nempel, maka seakan-akan menyatu aja dia. Disebut satu, padahal 7 lapis bumi. Maka disebut rata-rata kalau samawati wal ardo gitu kan. Jarak wal arodina. Kemudian jamannya arodina. Dibaca ardo juga tetap sama 7 lapis bumi. Cuma nyatu. Cuma lapisannya yang 7 itu nyatu. Kalau langit beda, ya, ada jarak antara, bahkan jarak antaranya perjalanan 500 tahun. Itu kayak kemarin penelitian dari Cina, ternyata di langit itu mengandung jutaan triliun air. Iya, pasti. Cina ternyata ada air di atas langit. Setiap langit kan beda bahannya. Oh gitu ya? Iya, ada yang dari es. Oh, Masya Allah. Ada yang dari perak, ada yang dari emas, ada yang dari lu'lu', ada macam-macam. Ini air langit pertama itu air. Iya. Kemana Ada yang dari es salju juga. Ya Allah. Itu ketebalannya kan berapa? Ketebalan perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ketebalan apa? Satu lapisnya, selapisnya itu ketebalannya 500 tahun. Sama juga jarak antara, dari bumi ke langit. Jarak antaranya. Kedua begitu juga. Karena ketebalan itu, makanya emas kalau mah kaya ya, dia lah nggak ada apa-apanya di dunia mah. Emasnya selangit, emas semuanya, bayangin 7 lapis ketebalan itu tebal perjalanan 500 tahun itu terbuat dari emas doang kan. Bayangin ya. Nggak ada apa-apa di dunia mah deh. Penghuni mana kali ya? Penghuninya. Oh, ada lah, setiap tempat pasti ada penghuni. Oh iya. Maka setiap tempat itu pintu disebut ada bawaban. Setiap pintu lagi ada bawaban. Bawaban itu kuncen atau penunggu pintu ada. Bawaban. Kalau emas penunggunya sebagai emas penunggunya siapa? Tapi kita tawasulin biar banyak emas. Bukan begitu tuh. Oh bukan gitu. Tunggu amal. Setiap pintu ada yang jagain gibah doangan. Iya. Ada yang jagain apa? Hasud, ada yang jagain pria, ada yang jagain itu. Jadi orang tuh amal bisa lolos ke langit 7 sampai sana tergantung di mana dia ininya mandeknya. Iya. Kalau misalkan gibahnya itu di pertama udah gibah udah kena tuh. Baik lagi Kan parah. Kita mandek semua. Jadi mau naik ke langit ke atas tuh sampai ke 7 itu prosesnya luar biasa ya. Jadi amal setiap hari tuh orang amal dibawa. Bahkan kadang-kadang yang lucunya ini malaikat, wah masya Allah ini cakep amat ini amalan sholatnya ini luar biasa ini. Malaikat apa kagum sedekahnya, sholatnya. Pas sampai dari pertama kata malaikat pertama, nih kembali ini. Dia dikucel-kucel. Ini orang suka gibah, kembali ini. Nempel ke mukanya kata malaikat itu. Belum terlihat, belum apa, ujub, takabur itu masing-masing pintu yang lain gitu. Jadi melalui proses. Pertama lulus, ntar kedua nyampe kan di atasnya. Itu yang gitu aja. Kalau nggak sampai tetap dibalikin lagi. Walaupun udah lewat langit pertama. Aduh. Nah ngaji begini mah Bang Anyet zikir mulu kita jadi. Tahun berjalan, Nah iya. 500 tahun akhirat Pak. Kita Perjalanan dunia. perjalanan dunia. 50 tahun. Ya jalan aja kita jalan kaki sama lagi. Jalan. Bukan naik pesawat jalan. Nggak pakai pesawat. Naik pesawat aja nggak nyampe sampai sekarang. Iya kayaknya apa? Itu mah orang belum ke langit sebetulnya. Belum ada orang sampai ke langit. Iya. Karena gua udah sampai ke langit udah nggak ada apa? Bukan nggak ada umur, nggak ada apa gravitasi bumi udah nggak ada kan? Iya. Jadi Itu nggak mah- ada gravitasi bumi. Orang pasti ngambang udah. Ngalahin Nabi dia. Gitu. Gravitasi bumi itu nggak ada, ngelewatin itu ada jarak-jarak yang mana hilangin gravitasi bumi. Orang akan ngambang. Itu astronot kan ya.
Asal tuh belum sampai ke langit belum. Belum. Bulan aja, iya kan tuh bulan di bawah. Bulan juga bohong itu. Bulan apa itu? Nah itu, di menara itu dalam mana menara alat Satelit. satelit. Itu Rasulullah, kemudian malaikat. Nanti itu saya baca ya, kita baca ya. Saya apa? Kalau nggak salah tafsir itu tentang bentuk langit. Satu langit itu dibuat dari apanya itu masing-masing. Ada yang dari salju, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Makanya Allah kaya banget, di dunia nggak ada apa-apanya. Dia baru pakai ini Allah masuk langit tuh. Tebal kaya. Allah nggak ada apa-apa. Wayan sakula syai'in, dan merupakan ya kan tiap-tiap perkara. Bahkan kata hadis lain, man dohika kohatan ya itu apa yang sak nasihat ya baban nanti barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka akan hilang, akan melupakan dia akan satu bab daripada ilmu satu kali apa terbahak-bahak satu kali. Bahkan man dohika kohatan majak ya al akhlak majatan. Jadi yang tawa terbahak-bahak ini akan menghilangkan satu bab daripada ilmu, merupakan satu bab daripada ilmu. Wayab tadiu yaumal qiyamah. Yang tadi itu bahasanya binanya bina mutawah ya, menerima terbongkar ya, kalau itu terbongkar. Apa kalau bahasa dizohirkan, ditampakkan, diperlihatkan, dibuka. Bahasa boleh kerke namanya. Wayab tadiu uyubuhu atau wayab tadiu ayatan kasih uyubuhu yang matiang, dan akan terbongkar nanti aib-aibnya di hari kiamat. Jadi gara-gara apa? Nama kasroh dari hukum itu daripada hukuman-hukuman orang yang kasrotun. Jadi yang nggak boleh banyak ya. Tahu boleh nggak tahu? Boleh. Jangan serius banget juga ya. Juga. Ntar kalau kita serius banget, senyum-senyum ini bilang jaim amat. Kayak biasa. Orang suka tawa mulu, dia kalau punya kan bingung. Iya. Berarti gak urusan dia. Urusan. Lagi banyak masalah. Yang kedua nggak punya duit lagi. Ya, jadi 10 hukuman, 10 sanksi bagi orang yang banyak. Ini dikasih di dunia semuanya. Ada juga di akhirat ada berapa ini. Di dunia ada berapa, di akhirat ada berapa. Kata di dunia hilang apa, mati hati. Aura muka hilang ya. Auranya hilang. Setan bikin sawah. Wayubidu alaihi rahman, termasuk ya. Allah nggak suka. Benci sama Allah. Lah ribet kita dibenci sama Allah. Iya, ngapain lah? Apa yang kita cari lah? Dibenci sama istri kita puyeng. Tetangga. 10. Kebanyakan di akhirat termasuk di munakosah, Nabi berpaling, dilaknat oleh malaikat, dibenci oleh penghuni langit. Itu di dunia juga itu, dibenci oleh penghuni langit dan bumi. Itu di dunia. Dan akan merupakan tiap-tiap perkara itu. Ya iya, sebenarnya kalau efek dari laknat malaikat itu apa sih? Efek dari laknatnya malaikat. Kan ada hadis bilang juga istri yang tidak mau ketika diajak suami berhubungan itu dilaknat malaikat semalaman gitu. Oh iya, Efeknya disapa. Nah itu doa-doa yang kurang bagus bisa isinya gitu kan, dilaknat. Kalau bahasa kita mah dia apa ya? Sumpah. Ya disumpahi bisa bahasanya gitu kan. Dilaknat. Jadi
diancam, dibenci sama juga ambil nilai dibenci. Apa hilang berkah? Iya, bisa kayak gitu. Apa Amal nggak diangkat kan? ah, Amal-amal tidak diangkat. doa nggak diterima gitu ya? Nggak diterima. Pokoknya yang negatif aja gitu ya? Sholat kagak diangkat. Ya, Doa berat. nggak diterima. Doa juga. Apa segala macam udah amalan-amalan baiknya udah akan diangkat. Jadi yang terlaknat itu. Kalau kita mah doa yang kurang bagus, nanti disapa kalau kita mah enak itu ya. Gitu. Apa ya? Malaikat. Kalau kita sering ngelaknat mampus tuh kan gitu kan. Jatuh beneran ya? Tabrakan. Iya gitu. Sumpahin Orang, dilaknat orang. mampus lu. Mampus beneran ya? Kayak gitu. Gara-gara knalpot buang. Jadi kayak gitu. Saking kesenangan malaikat, benci aja malaikat tadi. Berarti ada azabnya juga ya? Iya pasti. Serem amat. Kalau nggak diangkat doanya, nggak diangkat ibadahnya, buat apa? Nangis juga. Sebelum tangan istrinya ya memegang kepala tangan suaminya dalam artian minta Maaf. ridho pertama. Baru man batat wajah dulu man batat ya, man batat batat imro'atun wajah dua aliasa gitu. Perempuan yang tidur kakinya ngadat ngambek marah gitu kan. Itu kan termasuk laknat malaikat. Itu juga tidak akan diangkatkan sholatnya walaupun hanya sejengkal. Bahkan kalau ada sana mah nggak diangkat dari kuping aja. Dari kuping ke telinganya nggak diangkat, dari telinga-telinganya itu apa itu. Ada yang menyampaikan nggak angkat sejengkal dari kepalanya nggak diangkat. Ya berarti wilayah itu mah suami bukan tanggung jawab suami ya Pak Kiai ya? Iya. Karena saking guru taatnya itu bahasa istri itu harus taat kepada suami itu. Ya paling kita ada yang sadar ya Allah ini dosanya Allah gitu. Itu udah ngambek. Dokter kagak tidur dulu. Bisa tidur. Wal maqalatu sadisata asyarata wa alam panjang. Balik.